Kami menyambut untuk para siswa berbagikan akan terang mereka dan terang kalian, bekal sharing kalian bisa juga membantu para rekan kerja. Hari ini kita melihat di kitab Amsal 24 yang disampaikan oleh Pastor Tim. Kita sering merasa Amsal seperti satu kitab sisipan untuk dibaca, tapi hari ini saya merasa ada kespesialan, dan ini membedakan orang yang dalam masa suka dan duka untuk situasi mereka dan situasi apa yang tidak seharusnya dikatakan. Seperti dikatakan di ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu, atau di masa sukamu. Seharusnya kamu mempunyai hikmat yang bagaimana? Ayat 17, jangan bersuka cita pada musuhmu jatuh. Pada saat orang yang menantangmu, mereka gagal, kamu merasa waktu suksesmu. Tetapi di sini mengajar kita bagaimana menanggapi situasi yang demikian. Ada kalanya kita merasa kalau kita gagal, kita mencari Allah, kita tidak punya kekuatan lagi mencari Allah. Tetapi pada saat kamu lagi suka, lagi dalam kesuksesmu, manusia kita secara alam tidak perlu berusaha untuk mencari Allah, sebab apa yang aku miliki sudah aku dapati. Tapi Amsal mengajarkan kita dalam kegagalan kita pun atau duka kita pun harus berhikmat. Dalam suka, dalam kesuksesmu juga kamu harus mempunyai hikmat. Amsal pasal 23 sampai 24 merupakan satu unit. Kespesialannya kamu lihat di ayat 13-23, dimulai dengan kata anakku. Di 13 sampai dengan 21. Anakku dalam terjemahan modern yaitu para pemuda-pemuda, atau ini tulis di sini bagi orang-orang Israel masa dulu dan juga pada para pemuda, di sini maka memanggil dengan nama anakku. Dan sesungguhnya Amsal memberikan semua orang bagaimana orang mempunyai hikmat dalam menghadapi baik situasi suka maupun duka. Dengan teks asli saya memberi tema, hai para pemuda, haruslah mendapatkan hikmat pada masa suka dan duka. Pemuda haruslah mendapatkan hikmat baik dalam suka maupun duka. Jadi di masa kegagal maupun suksesmu, di sini dibagi dalam berapa bagian. Kamu lihat di pasal 23 tidak dimulai ada kata anakku, sebab permulaannya di pasal 23 di ayat 26. Kalau kamu balik melihat, kamu akan melihat di ayat 26, hai anakku, berikan hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Dan terus menerus sampai bagian di hari ini di pasal 24 ayat 1 sampai dengan 12. Saya memberi hikmat dengan hikmat menghadapi tantangan. Dalam kita menghadapi tantangan, kita perlu hikmat Allah untuk menanggapi. Kita berkata jangan menggunakan kekuatan dan pengalaman kita.
tapi kita mengandalkan Allah untuk mendakapi. Dan bagaimana caranya? Kita lihat ayat 1 sampai dengan 12. Ayat 1 dan 2. Jangan iri kepada orang jahat dan ingin bergaul dengan mereka. Karena hati mereka memikiri penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Kamu iri sebab karena kamu tidak dapat terima. Kamu juga ingin di masa kesusahan kamu belum rumah, belum berhasil, atau pelayananmu tidak berkembang. Sebagai manusia, kita bisa menjadikan iri hati. Di sini diberitahukan kepada kita jangan iri hati, sebab terlebih lagi di tempat kerja, sebab di tempat kerja mudah akan terjebak dalam penyelundupan atau membuat satu rencana untuk menguntungkan diri sendiri. Bahkan pemimpinmu akan berkata atasanmu akan berkata, kamu boleh untuk mengejar penyelundup, tetapi kita harus berjalan dalam jalan yang benar. Atau kamu melihat hubungan suami istri orang lain, mereka tidak jujur ke dalam situasi kehidupan mereka. Suami istri tidak perlu menggunakan satu buku bank yang satu. Suaminya kaya, ingin menggunakan kekayaannya sendiri. Mungkin kamu di situasi sebagai jemaat 61 kamu juga iri. Beli sesuatu tidak perlu bertanya kepada istri, tetapi di sini mengajarkan kepada kita jangan iri hati. Sebab ada fasik di sekelilingmu. Jangan kita iri hati, jangan menginginkan jalan dunia. Kita jangan bekerja sama dengan jalan dunia. Walaupun kedengarannya seperti ini sangat ringan, sepertinya yang tidak berkenan bagi Allah. Seperti kamu dengan pendampingmu dalam pengelolaan uang yang tidak terbuka, tapi pada saat kamu mencari akarnya, maka seperti katakan di ayat kedua, karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Di dunia pikir akan merupakan satu penindasan dan bencana. Dunia mengajar kita suami istri tidak perlu terbuka. Di latar belakang akan menebarkan benih saling tidak percaya. Suami istri dan hubungan akan berkurang. Kita dalam kehidupan mengatakan suami istri kita terbuka, dan dalam terbuka pasti akan bentrokan. Dalam kata tapi dengan terbuka dalam berbicara tidak akan menyakiti pihak lain. Kamu akan berpikir apakah pihak lain bisa menerima dirimu yang sesungguhnya. Kita mulai berpikir untuk menutupi. Sepertinya tidak terjadi apa-apa. Sepertinya kamu merindukan jalan dunia, tapi penutupan diri menjadikan hubungan suami istri saling tidak percaya. Dan hari ini Tuhan bertanya padamu, apakah kamu rindu kerinduan yang disampaikan dari gereja, baik pengkhotbah, ketua sel, atau kesaksian? Mereka mengandalkan Allah untuk mengatasi
Apakah kamu ingin seperti mereka sama, atau di dalam hatimu apakah mereka ini bodoh? Kalau aku lakukan demi pasti aku mati. Baik dalam hubungan suami istri, di tempat kerja. Hari ini Tuhan bertanya, kamu ingin jalan yang kamu rindukan, jalan yang bagaimana? Di jam orang kuno mengajar orang Israel sebelum mereka bekerja mencari uang, janganlah konsepmu jangan berindukan pada keduniawian. Dan di sini jangan menginginkan jalan duniawi. Dan ini juga mengajarkan kita. Hari ini saya melihat ayat 5 dan 6. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, dan orang pengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perancangan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Kedua ayat ini di pembagian di 21. Di pasal 23 dan sampai pasal 24 memiliki semuanya ada 30 pengajaran, dan dimulai biasanya 2 ayat sebagai pengajaran, dan di ayat 5 merupakan pengajaran 21. Dikatakan waktu kamu menghadapi tantangan, bagaimana mendapatkan kekuatan. Ini sepadan dengan pasal 20 waktu saat kita menghadapi masa yang tidak lancar, bagaimana kamu dengan iman untuk menanggapi. Ayat 25-6 mengajarkan kita bagaimana dengan cara arah orang berhikmat, orang yang berpengetahuan, memiliki pengetahuan. Tapi ada kalanya kita tidak merasakan kita mempunyai kekuatan orang yang mempunyai pengetahuan. Kalau aku bisa menyelesaikan, aku tidak perlu berdoa atau mencari ketua sel untuk mencari solusi. Dan di sini mengajarkan kita menghadapi tantangan harus punya satu komunitas dalam menghadapi. Berperang harus mempunyai penasehat yang banyak, baru bisa kemenangan dalam berperang tergantung kepada banyaknya penasehat. Dalam menghadapi suasana kita tentu berdoa. Bagaimana penerimaan atau menanggapi dalam kekrisisan, dalam hubungan, ini pasti menang, benar. Tapi di sini dengan menggunakan penerimaan kita atau ilham atau jamaah, di sini Amsal mengajarkan kita kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Tapi apakah harus mendengar banyak suara orang atau nasihat orang banyak? Bukan. Tapi kita menghadapi tantangan, kita harus mendengar suara Allah. Tapi di sini juga mengajar kita harus mendengar nasihat orang. Tapi kita harus menentukan siapa penasehat itu. Dan Allah mengajar kita bukan setiap suara orang harus didengar, tetapi kamu harus mendengar orang yang terkenal, orang yang memiliki hikmat Allah di gereja, kamu ketua sel atau para penatua. Jadi pada saat kamu punya kamu punya ilham, seharusnya lah kamu saling mencocokkan dengan penasehat. Jelas dikatakan di sini, kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Dalam satu komunitas kamu bisa meraih kemenangan. Jadi kita jangan bertanya
Jangan merasa kita mendengar penasehat seperti mendengar suara orang. Kita harus tahu tanggapan atau jawaban dari pemimpin rohani kita juga merupakan suara Allah. Jadi kita harus bisa memilih seperti kita waktu kita dalam Alkitab mencari hikmat atau berdoa mendapat hikmat, mendapatkan jawaban. Tapi kamu juga tahu ketua selmu juga orang berdoa dan membaca Alkitab, dan atasan rohanimu juga berdoa dan juga membaca Alkitab, juga milik Allah. Jadi kita harus merendahkan diri, minta nasihat orang lain. Pada orang yang saya kenal, dia menghadapi tantangan mengapa mereka bisa gagal. Sesungguhnya dia tidak pernah mau bertanya pada orang, ataupun dia bertanya tapi dia tidak mau mendengar. Memang yang orang ditanya memang mungkin dia seorang pastor atau pemimpin rohani, tetapi akhirnya ia sendiri tidak mendengar dan ia tidak bisa membedakan nasihat orang ini yang merupakan juga hikmat Allah. Ini sampai di ayat ke-10. Jika engkau tawar pada masa kesesakanmu, kecillah kekuatanmu. Tawar hati. Dalam menghadapi kesesakan hatimu, tawar hati, tidak punya semangat. Di sini Allah memberitahukan pada kita, di masa kesesakanmu, mentalmu, emosimu sangat penting. Seketika timbul tantangan besar, kamu harus dengan kekuatan untuk berdiri kokoh menghadap sakit yang datang tiba-tiba, atau perubahan atau perubahan dalam rumah tangga. Kita harus tahu bahwa Allah ada di tengah-tengah kita. Bahkan kamu tidak seorang diri menghadapi. Jadi kamu jangan tawar hati. Kalau tidak ingin kecil kekuatanmu jadi kecil. Pada saat kecil kekuatanmu, kembalilah ke ayat ke-5 ke-6 untuk mencari penasehat. Maka kamu akan meraih kekuatan. Ayat 11-12. Pada saat kesesakan, dikatakan kebebasan mereka diangkut untuk dibunuhmu, selamatkan orang-orang yang terhuyung-huyung menuju tempat permacungan. Di sini merupakan hikmat dalam menyelamatkan, bukan hanya mengatakan diri kita sendiri, tapi hikmat kita bisa menanggapi dalam orang lain menghadapi kesesakan. Janganlah kamu tidak menolong mereka. Jangan hanya melihat mereka menuju kematian. Di sini dikatakan orang yang dibunuh, kamu harus menyelamatkan mereka. Di sini mengatakan adalah jalan rohani yang menuju kematian. Mungkin kamu mengenal temanmu atau anggota selmu, keputusan yang dia ambil menuju pada maut. Dia berpacaran dengan orang ini dan terus ada hubungan perzinaan dengan cara dia menggunakan uang, atau hubungan suami istrinya menggunakan konsep hidup ini. Sesungguhnya kita harus menghalangi. Tapi terlebih dahulu, adakah kepedulian dalam hati kita? Kalau kamu tahu kamu tidak dapat merasakan, maka kamu pun bermasalah, maka kamu bukan orang yang berhikmat. Dari sini Allah mengatakan kita harus membebas sebagai kamu dalam satu komunitas di gereja,
mengutak satu salam negara. Kita berkata, apa hubungan dengan aku? Dia melakukan hal yang bodoh, apa urusan dengan aku? Tanggapan demikian adalah hati yang acuh tak acuh. Sebab dikatakan jika di ayat 12, kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah dia menguji hati yang tidak tahu yang sebenarnya? Yang terakhir, apakah dia menjaga jiwamu tidak mengetahui, dan untuk membalas manusia menurut perbuatannya? Ini mengatungkan bagaimana menghadapi situasimu. Di sini kamu memberitakan, adakah kamu pengertian tentang satu keluarga dalam kekeluargaan? Kalau keluargamu menuju pada kematian, hatimu, semangatmu, kekhawatiran pasti tertinggi dalam ini, hal yang normal. Tapi dalam komunitas gereja, kamu dingin, kamu acuh. Di sini Allah menggunakan hikmat ini untuk menolongmu. Saya merasa di gereja banyak orang yang hatinya ramah. Dan untuk domba-dombanya, untuk para pemuda, mereka sangat bersemangat. Mereka sangat ramah. Yang saya banyak mengenal orang, mereka pasti akan menolong mereka. Tapi beri semangat bagi kita. Kamu harus melihat komunitas ini, apakah orang rumahmu. Kamu melihat orang mempunyai kesusahan, tapi dalam komunitas kamu bisa mencari untuk minta pertolongan. Ini satu family, satu bagian. 1 ayat 12, dengan hikmat menanggapi tantangan. Kemudian ayat 13 sampai dengan ayat 22 dengan tema kecil harus akan hikmat. Ayat 13 kembali di sini mengatakan dengan madu, permulaan dengan kata madu, anakku, makanlah madu, sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Kata demi dan ini merupakan satu kerinduanmu terhadap firman Allah, terhadap anak muda atau anak sekolah. Kamu makan madu seperti kita makan manisan atau jajanan yang, walaupun itu jajanan, aku berkata, apakah kamu ingin makan? Aku traktirmu. Tapi kebanyakan orang bersedia, kecuali kamu waktu lagi diet. Kita di sini mengatakan kita merindukan firman Allah, kita harus sampai langkah demikian. Mengundang dia makan manisan kamu pun bersedia. Sekarang saya mengundangmu untuk membaca firman Allah dan menanggapi firman Allah, berjalan dalam firman Allah. Adakah hatimu seperti kamu makan barang-barang yang manis? Dalam Alkitab mengatakan makan kitab sampai di perut merasa pahit, tapi bagi orang Amsal mungkin ini pare atau seledri sama apel yang di jus. Kamu melihat, kamu tidak ingin untuk meminumnya, tapi Allah ingin pandangan mata kita diperbaiki, perasaanmu dan cara pandangmu terhadap firman Allah. Apakah kamu seperti makan yang manis-manis kamu yang inginkan? Ini adalah pada masa dulu guru-guru Israel, orang Israel mengajar para siswa atau para anak muda. Sebab dikatakan 18, jika engkau mendapatnya, maka masa
maka ada masa depanmu dan harapanmu tidak akan hilang. Di sini membantumu berjalan di jalan jalan hidupmu. 13 sampai 21 saya juga melihat satu tema. Jangan mengincar dalam jerat orang fasik. Ayat 13, jangan mengintaikan kediaman orang benar seperti orang fasik, jangan merusak rumahnya. Ayat 19-20 juga mengatakan masa yang depan. Jangan menjadi marah kepada orang yang berbuat jahat, jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat pelita. Orang fasik akan padam. 17-18 mengatakan dalam situasi kita dalam kesesakan, pihak musuh kita, lawan kita, mungkin atasan atau rekan kerjamu atau temanmu, atau saat ini pendampingmu, atau orang yang dalam satu sel grup. Dalam hatimu merasa kesal, yang ia lakukan tidak benar, seperti tidak ada menghasilkan. Dia tidak bertanggung jawab mengatakan kata-kata yang menyerang aku. Dia tidak bertanggung jawab memojokkan aku, bahkan menyuruh orang bersama memojokkan aku. Bahkan dalam keluargamu pembagian menggunakan keuangan tidak adil. Generasi orang tuaku meminta berapa dari hasil gajiku, atau pihakku meminta permintaan yang tidak sesuai, atau di tempat kerja ada orang yang menyerangmu, yang membuatmu gagal, menginginkan kamu gagal. Dan waktu kamu dengar apa yang reaksimu, wah, keadilan pun muncul, orang jahat Tuhan akan membalas. Karena kerja Tuhanmu aku bersukaria. Apakah ini kebenaran dari kebenaran Allah? Sesungguhnya kebenaran Allah bukan hak kita menentukan. Kita harus berbalik pada pemikiran kita seperti satu bingkai. Allah ingin mengaku di dalam hidup kita pasti ada musuh-musuh lawan kita, dan musuh pasti akan di situ membuat angin badai. Pada suatu hari keadilan Allah datang. Jangan karena orang menghadapi bencana kamu bersukaria. Kalau demikian kamu akan menjadi orang yang tidak benar atau orang fasik. Termasuk hati kita acuh tak acuh, atau dalam hati kita berpikir akhirnya kamu pun sampai pada hari ini. Dulu kamu marah aku, sekarang giliranmu. Baik itu terhadap pihak kita yang pendamping kita, anggota sel kita, ketua sel mungkin punya pikiran yang demikian. Tetapi hikmat yang lebih tinggi lagi, yaitu dalam pengandalan dan percaya pada Allah sangat dalam, percaya pada keadilan dan kebenaran Allah, percaya Allah perkara yang diizinkan Allah tahu, sebab janji Allah kepada kita. Ayat 20, karena tidak ada masa depan bagi penjahat pelita, orang fasik akan padam. Allah pasti akan mengadili, menghakimi. Percayakah kamu akan penghakiman Allah? Jangan sampai karena emosi kita mengaktifkan kita. Terlebih lagi kita jangan berusaha untuk membalas dendam atau melawan. Seperti yang dikatakan oleh Pastor Joshua, kita kuat menghadapi dibully orang. Jadi kita harus melindungi diri sendiri, tetapi kita jangan membalas. Ini merupakan hikmat dari Alkitab.
ayat 21-22 merupakan kesimpulan dari ayat 22 sampai 24. 30 kesimpulan mengajarkan kita jangan melawan terhadap kedua-duanya, dan juga kita harus takut pada Tuhan dan Raja. Ini menentukan kamu apakah kamu orang berhikmat atau tidak. Kamu takut Allah dan pemimpin yang didirikan Allah. Dalam hidupmu, penghidupanmu, kamu bisa memilih orang yang membawa baik ke orangmu, maka kamu mengadakan hubungan. Jangan mengadakan kerjasama dengan orang yang mencelakakanmu. Dan di ayat 22, setelah 23 sampai 26 juga merupakan satu keputusan yang lain. Ayat 23 sampai 26 dengan tema kecil sampai para pemuda, kamu harus giat untuk terus maju. 23 sampai dengan 24, sahabat, jika kamu punya hikmat Allah, merupakan keputusan dalam untuk bekerja. Di sini dikatakan selesaikan pekerjaanmu di luar, siapkan itu ladang, dan baru didirikan rumah. Menjadi manusia mempunyai rencana. Ladang harus siap, kamu punya harus sistem sistem pengaturan dari biaya hartamu, kemudian barulah dirikan rumah. Ini menanggapi pasal ketiga dan 4. Ayat 3, dengan hikmat rumah didirikan dan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dan bermacam-macam harta benda berharga dan menarik. Satu rumah bisa didirikan dengan kokoh. Dan ketiga merupakan satu keluarga, dan juga punya arti atau bait suci. Bisa dengan kokoh, bisa berdiri kokoh, harus didirikan dengan hikmat, kepandaian, dan pengertian. Hikmat juga artinya kamu bisa mempersiapkan dan juga mengelolanya. Ayat, adakah kamu orang yang berhikmat? Ingin pekerjaan atau pelannya bisa lancar, kokoh, kamu harus bisa untuk menyediakan bahan-bahan, termasuk di sini bagaimana mengatur waktu, menggunakan keuangan, sehingga sendiri pandangan belajar semakin luas. Ini juga seperti pengajaran duniawi. Sekarang kalau waktu di luar mengajarkan satu buku untuk membantu diri sendiri, yaitu menerangkan bagaimana menolong diri sendiri, tetapi dalam kebenaran di sini mengajarkan kita bagaimana kamu memiliki hikmat untuk mengelola, menyediakan persiapanmu. Dan dikatakan 30, jika orang yang tidak berhikmat atau tanpa persiapan. 30 mengatakan, aku melalui ladang seseorang pemalas dan kebun anggur yang tidak berakal.
ayat 31 dikatakan semua itu ditumbuhi onar, lumut ditumbuhi dengan jeruju, tembok sudah rubuh. Di sini menerangkan orang yang tidak punya rencana dan juga menanggapi perubahan waktu, suasana. Seperti kebun anggur, kamu harus tahu sekarang musim apa, dengan tanah apa, dengan persiapanmu, dengan pemeliharaanmu untuk memelihara. Kalau kamu tahu musim dingin sudah mulai tiba, haruslah kamu menuai lebih banyak lagi anggurmu, sebab di musim dingin tidak ada lagi pemasukan. Ini merupakan satu persiapan dan hikmat untuk hikmat pemeliharaan dan juga yang pengaturan menghadapi perubahan dan yang situasi yang akan datang. Kamu memiliki hikmat. Kamu lihat kebun orang yang tidak berhikmat, yaitu menjadi tidak menghasilkan. Hari ini hidupmu, bertanya pada dirimu, sekarang lagi musim apa? Apakah kamu dalam mempersiapkan atau masa terobosan, atau sudah penuh, atau lagi kamu menghadapi kemenangan, kamu boleh beristirahat, kamu berusaha, atau dengan leluasa melepas seperti masa istirahat. Di sini menggunakan cara pertanian untuk mengajar para pemuda. Pada waktunya kita harus tahu menanggapi. Dan hari ini jangan mengajar. Apakah kita tahu pekerjaan Allah dalam hidupmu? Tahukah kamu Allah masa lalu kerjakan apa, dan hari ini, dan apa yang masa sekarang, apa yang Tuhan kerjakan? Dengan hikmat tanggapi. Dengan berusaha. Berusaha berarti bukan terus-menerus bekerja, hanya kerja-kerja, tetapi kamu melihat Allah memberikan musim apa dalam hidupmu, berapa tenaga yang kamu keluarkan. Dan hikmat mengatakan dalam suasana kesesakan atau dalam lagi bersuka, dengan hikmat apa kamu menanggapi? Kiranya kita di dalam masa duka mendapatkan hikmat ini. Bangun untuk menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya.真正
Yesus, kami menyambut Engkau, Tuhan. Kiranya keselamatan pada saudara-saudara kami semua. Bapa, berikan hikmat-Mu kepada kami. Saudara semua, mari kita berdoa kita untuk memuji, meninggikan Allah kita, sebab Dia telah memberikan hikmat kepada gereja, para gembala, para pemimpin, dan pada ketua sel, ayah dan ibu, agar kita mendapatkan hikmat ini. Bukan hanya kita menerima firman Allah dan di renungan pagi dan juga di dalam komunitas gereja kita bersama menghadapi dengan yang kita bersyukur. Tuhan, berterima kasih. Allah Bapa, kami berterima kasih. Baik kami hidup dalam masa suka maupun duka, kami tidak sendiri. Waktu itu di rumah kami, keluarga kami punya ayah, ibu, punya kerabat. Atau sekarang kami masuk dalam keselamatan, masuk dalam gereja, kami ada gembala, ada pemimpin, dan ada saudara-saudari yang bersama kami. Bahkan di tempat kerja kami ada orang-orang yang berbeda di sekeliling kami, dan bersama waktu mereka yang Engkau kasihi, dan juga memiliki hikmat yang dari Engkau yang melilingi kami. Lewat perkataan mereka, apa yang mereka sampaikan menjadi pertolongan bagi yang menolong kami dan berkat untuk kami. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, kami berterima kasih lewat Amsal 24 ini kembali kami bisa merenungkan kehidupan kami. Roh Kudus, saat ini mohon Engkau tolong kami. Hidup kami dalam musim yang apa? Apakah kami lagi meraih kemenangan? Kami lagi bersukacita? Kami punya persiapan seperti kami lagi di musim semi, atau kami di masa musim panas? Kami tidak punya persiapan, dipenuhi dengan peluh, atau hati kami seperti musim gugur? Kami menanti penuaian. Kami menanti orang lain lagi mengerti akan kami, sebab lagi mau masuk musim, atau kita lagi di musim dingin, mengalami masa kesesakan. Kamu merasa tidak punya kekuatan. Sekarang kita dalam masa yang kelancaran kita, atau dalam kesesakan kita, dalam masa duka atau suka. Tuhan, mohon Engkau terangi kami. Terhadap orang lain, adakah kami percaya atau ragu pada saat perkara terjadi? Bersediakah kami mencari pertolongan atau menghadapi perkara orang lain? Apakah kami hanya melihat saja dan tidak mau menolong, merasa dikasih tahu juga tidak berguna, atau melihat satu perkara kami cuma acuh di dalam kami, merasa atau selalu dipenuhi dengan amarah? Kami tidak bisa mengambil rancangan sampai waktunya baru ambil keputusan. Tuhan, tolong kami. Berikanlah satu untuk menjadikan peringatan bagi kami. Tuhan, beri kami kami dalam menghadapi kesusahan. Kita mohon Tuhan untuk menerangi kita dan menolong kita.
Saudara semua, saya mengundang kalian untuk berbagi. Tuhan menerangi apa kita renung, atau Roh Kudus yang mengingatkan kita, memperingatkan kita bagian yang harus kita ubah, atau dalam suasana kesesakan jalan keluar. Ada satu jalan keluar. Kita berbagi kemudian saling mendoakan. Kalau merasa diri sendiri sangat tidak benar, kita pun bisa mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan menolong kita.
Mari kita bersama berdoa. Di masa kesesakan kita jangan tawar hati, agar kita mendapat kekuatan dan juga kita punya hubungan dengan pemimpin otoritas kita, pemimpin kita, agar saling berhubungan dan juga menjadikan kita mempunyai orang yang punya hikmat, orang yang tekun, orang yang bisa melakukan sesuatu dengan rancangannya terlebih dahulu, agar kita tahu mengambil keputusan. Kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, mohon tolong kami pada saat kami pada musim hidup kami. Mungkin kamu lagi masa di musim, kamu dalam situasimu sekarang, kami bersuka cita pada atau di tengah kita mungkin dimasuk musim gugur, di masa yang sulit, di masa ketidakberdayaan. Yesus, Engkau tahu situasi kami, Engkau tahu kondisi kami. Tuhan, tolong kami. Kalau dalam kehidupanmu, dalam masa gugur sulit, dalam hidup sampai berdiri atau gagal, atau dalam masa kesusahan kita, yang di sini bisa datang ke depan untuk didoakan, atau kita di online, silakan letakkan tangan di atas hati. Di dalam ketidakmampuan kita berdoa, dan hari ini kita mendengar pengajaran dari hikmat, dari Amsal. Kita dalam situasi apapun, baik suka maupun duka, orang rumah kita dalam sakit emosi kita, atau kita masih dalam bentrokan dalam orang tua, Yesus, Engkau tahu, atau situasi dalam kerohanian kita, Engkau suruh kami makan madu, tapi aku tidak sanggup karena aku di dalam kepedihan dalamku. So, kita bersama, kita berdoa. Kita beritahu apa kesesakan yang sedang kita hadapi. Kita beritahu kepada Tuhan Yesus, beritahukan kepada Allah kita. Dan juga mengundang para gereja untuk mendoakan saudara-saudari kita di masa kesesakan, di masa duka. Kita ada orang yang menyertai. Mohon Tuhan dalam kekuatan bagi kita untuk menghadapi situasi yang sulit. Kita tidak mau menjadikan satu kemarahan atau kepahitan. Mari kita berdoa bersama.
kesuburan bagi saudara-saudari kami. Kita hanya menanti sebab Engkau Allah yang hidup. Segala yang baik daripada hidup kami dah hanya dari Engkau. Tuhan, tolong kami dengan firman-Mu masuk di dalam hati kami. Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Di mana kami dalam menghadapi situasi apapun, hati kami tak hanya bersandarkan kepada Engkau. Hati kami percaya kepada Engkau, sebab Engkau adalah Tuhan kami. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Tuhan, di dalam kesesakan kami tidak takut, bahkan kami kuat. Bahkan kami tahu Engkau berkuasa di dalam kesesakan kami. Tuhan, biar kami tahu semua karena adalah kasih tangan kasih-Mu, belas kasih-Mu. Tuhan, biarlah dalam kesesakan juga kami tahu, baik suka maupun duka, suasa kami, agar Kamu hanyalah yang diciptakan, agar kami bisa hidup Yesus Kristus rupa dan gambar-Mu, agar kami selalu bisa terus bersandar pada Engkau dan juga dalam masa suka duka kami bisa memberikan bagian kasih untuk bagi orang memerlukan. Tuhan, bersamaan juga kami berseru kepada Engkau, berharap kepada Engkau.
Tuhan, kami berterima kasih. Terima kasih dengan kasih-Mu memenuhi kami setiap orang. Mengundang bagi anak muda untuk didoakan. Kita berdoa untuk anak muda. Atau kamu lagi atau kamu merasa kamu anak muda atau di online, silakan tekan tangan. Tuhan kami anak udah mendapatkan hikmat dari surga dan maupun juga kita berdoa untuk anak muda agar mereka dalam menghadapi apapun kita terus mengikuti Allah dan kita bersama berdoa. Tuhan, Engkau memberkati para kaum pemuda ini, Tuhan, agar Engkau kuduskan, Engkau hanya mereka meninggikan nama Tuhan. Tuhan, tolong kami setiap para kaum muda, baik pengembalaan, baik apapun yang sedang mereka hadapi, Tuhan, Roh-Mu ada di dalam mereka agar mereka bisa membedakan, agar mereka menjadikan mereka dipenuhi dengan kasih setia, kasih yang pada saat mereka bertanya padamu, Engkau buka jalan. Tuhan, kami memuji Engkau. Bersama kita berdoa untuk pemimpin kita, berdoa agar setiap ketua sel, setiap mereka pada saat menaruh peternak kita bersama berdoa berkati ketua sel kita, pemimpin kita, para gembala-gembala kita memiliki hikmat dari Allah. Tuhan, kami bersyukur dan kami berikan hikmat-Mu kepada pemimpin kami, gembala kami, para otot Tuhan, pandangan rohani-Mu pada dari Engkau memberi ada pada pemimpin mereka kami, agar mereka dengan hikmat yang dari Engkau menuntun jalan kami, agar hidup kami tidak ke kanan dan ke kiri, agar kami setiap orang mendapatkan pohon kehidupan sehingga kami menjadi pohon kehidupan, daun-daunnya yang menjadikan berkat bagi orang lain. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, kami berterima kasih Engkau memberikan hikmat dari Allah kepada lewat hamba-hamba-Mu, lewat firman-Mu kepada kami setiap orang. Kami terima, mari kita terima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu. Kamu menjadi orang yang berhikmat dan juga diriku. Bukan hanya kamu memiliki hikmat dalam menghadapi masa duka dan duka, dan juga kamu memiliki hikmat dalam menghadapi masa dan duka, dan juga kamu telinga yang mau mendengar pada nasihat, pada menghadapi masalah kamu bisa mencari pertolongan. Pada saat menghadapi suka dan duka, kamu bisa melihat di bagian yang tidak selaras dengan Allah, segala yang pembedaan mana yang baik dan semuanya dan jahat semua pergi darimu. Hatimu lemah lembut dan juga penuh dengan keramahan, bahkan kamu bersedia untuk menopang orang lain. Pada saat orang lain jatuh, kamu pun bersedia menolong mereka, bahkan berdoa bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, kamu dipenuhi dengan hikmat dari Allah, dan bukan hanya kamu giat punya rancangan yang indah bagi keuanganmu, penggunaan waktu, hikmat dan urutan penuh dengan hikmat dari Allah, dan memberkatimu selalu dibimbing dengan firman Allah, setiap kata-kata yang menghibur orang lain, dan setiap kata-kata yang kamu keluarkan juga berasal dari hikmat dari Allah.
sehingga memberikan pengharapan dan semangat iman bagi orang lain, dan setiap yang kamu sampaikan memberkati orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, amin. Kita renung pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.